warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dengan tema pembahasan konsep ekonomi makro. Materi kami akan disampaikan melalui video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi mengenai perekonomian secara menyeluruh atau agregat yang meliputi analisis perilaku perekonomian secara agregat, ya, seperti perubahan pendapatan agregat, perubahan harga secara umum, dan tingkat pengangguran, tanpa menaruh banyak perhatian pada hal-hal yang bersifat rinci. Misalnya pada saat kita membicarakan pasar, yang kita bicarakan dalam hal-hal ini adalah interaksi antara pasar tenaga kerja, pasar komoditas, dan pasar keuangan. Bukan pasar untuk satu macam barang seperti halnya di pasar makro, seperti pasar beras, pasar elektronik, atau pasar kain, tetapi pasar sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan variabel ekonomi makro. Di dalam variabel ekonomi makro itu ada 3 variabel yang terdapat di dalamnya. 3 variabel ekonomi makro itu dapat digunakan untuk menjadikan suatu indikator utama untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Yang pertama itu pada PDB atau produk domestik bruto real yang mengukur pendapatan total, utama untuk mengukur perekonomian selama periode tertentu. Yang kedua, tingkat inflasi yang mengukur seberapa besar harga yang meningkat. Yang ketiga, ada tingkat pengangguran yang mengukur bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja. Para ahli ekonomi makro mempelajari bagaimana variabel-variabel tersebut diukur, mengapa variabel itu dapat berubah, dan bagaimana variabel-variabel itu saling berinteraksi atau terikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan ekonomi makro. Yang pertama, masalah jangka pendek atau disebut juga masalah stabilisasi. Masalah ini berhubungan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari waktu ke waktu, bulan, triwulan, tahun ke tahun, agar terhindar dari 3 penyakit makro utama, yaitu inflasi yang besar dan berkepanjangan, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Ada lagi ketimpangan dalam neraca pembayaran. Yang kedua, masalah jangka panjang atau kadang disebut sebagai masalah pertumbuhan. Masalah ini berhubungan dengan bagaimana menakodai perekonomian agar tetap berada pada kondisi keserasian antara pertumbuhan jumlah penduduk, pertambahan produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Pada dasarnya masalahnya juga berkisaran pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro, hanya perspektif waktunya lebih panjang. Selanjutnya mengenai model ekonomi. Yang pertama, asumsi ceteris paribus, yang artinya hal yang lain tetap atau sama diasumsikan variabel lain tidak berubah atau berpengaruh selama observasi atau kajian, sehingga fokus pada pengaruh dari variabel atau kekuatan tertentu. Yang kedua, asumsi tujuan optimalisasi. Di antaranya, yang pertama, konsumen berkeinginan memaksimalkan kepuasan mereka. Yang kedua, perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang ketiga, pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu pembedaan analisis positif dan normatif. Di antaranya, yang pertama, ekonomi positif berkaitan dengan bagaimana sumber daya dalam kenyataannya dialokasikan dalam ekonomi. Dan yang kedua, ekonomi normatif berkaitan dengan bagaimana sumber daya seharusnya dialokasikan. Harga fleksibel dan harga tetap. Market clearing berasumsi bahwa harga bersifat fleksibel sehingga pasar selalu dalam kondisi seimbang. Pada kenyataannya, gaji berubah setahun sekali, harga produk berubah 3-4 tahun sekali. Dalam kondisi nyata, harga dan gaji seringkali bersifat tetap atau sticky. Harga fleksibel berguna untuk analisis kondisi ekonomi makro jangka panjang. Harga tetap atau sticky berguna untuk analisis kondisi ekonomi makro jangka pendek. Baik, yang selanjutnya adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang pertama adalah gross domestic product atau GDP, seringkali menjadi ukuran terbaik untuk melihat kinerja ekonomi.
Yang kedua, GDP adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa. Jadi yang diproduksi dalam suatu aktivitas ekonomi negara pada kurva kurun waktu tertentu. Yang ketiga, GDP itu adalah total pendapatan semua orang untuk faktor produksi yang diberikan dalam suatu perekonomian domestik negara. Yang keempat adalah GDP itu total pengeluaran atau belanja pada produksi output barang atau jasa ekonomi domestik. Selanjutnya adalah total pendapatan atau total pengeluaran. Yang ketujuh adalah semakin besar GDP menunjukkan peningkatan pendapatan dan kepuasan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dan yang kedelapan, GDP itu adalah flow atau aliran ekonomi, kekayaan atau cadangan devisa adalah stok ekonomi. Pada slide 12, saya akan menjelaskan tentang komponen belanja atau expenditure. GDP dapat dihitung dari total belanja atau pengeluaran. Kategori pengeluaran atau expenditure adalah ada konsumsi, ada investasi, ada belanja negara, dan ada ekspor bersih atau net export. Sedangkan rumus dari GDP sendiri yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus NX. C adalah konsumsi. Konsumsi sendiri dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga, terdiri atas produk langsung habis atau tahan lama, dan jasa. Sedangkan I adalah investasi, dapat diartikan nilai barang yang dibeli untuk keperluan mendatang, terdiri atas investasi bisnis, rumah tangga, dan investori usaha. Sedangkan G atau government, belanja negara. Nah, di sini dapat diartikan barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah, seperti peralatan militer, infrastruktur, dan jasa pemerintahan. Sedangkan NX adalah net export. Net export dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dijual ke luar negeri. Pada slide 13, saya akan memberikan contoh analisis kasus. Di dalam konsep ekonomi makro sendiri, kasus yang akan saya sampaikan contohnya seperti produksi pada tahu. Nah, di sini produksi pada tahu Bunia sendiri sudah menjalankan atau sudah mengambil barang-barang secara impor. Nah, impornya itu sudah ada di dalam lingkup dua negara, yaitu Amerika Serikat dan juga Argentina. Nah, import bahan bakunya sendiri itu berupa kedelai. Nah, Bunia sendiri merupakan salah satu pengusaha wanita yang sudah cukup sukses. Di lingkungan dia sendiri, dia sudah dapat menyerap beberapa pekerja. Nah, dalam proses penyerapan pekerjanya sendiri, yang dia butuhkan adalah pekerja-pekerja yang sudah memenuhi kualitas seperti mempunyai keahlian di bidang produksi tahu tersebut. Dengan kata lain, dengan dia menyerap pekerja-pekerja yang ada di lingkungannya, dia dapat mengurangi unemployment atau pengangguran. Sedangkan yang kita ketahui sendiri, tingkat pengangguran di Indonesia itu sudah cukup banyak. Dengan UMKM yang dia lakoni, dia dapat menyerap beberapa pekerja di lingkungannya dan juga di lingkungan luar. Di sini dia memproduksi tahu tersebut sudah dapat kerjasama dari pemerintah sendiri. Kayak contohnya subsidi dalam hal kayak pemodalannya juga ada sebenarnya subsidi, tapi tidak terlalu banyak, sekitar hanya 10-20%, sehingga produksi UMKM-nya dia dapat menyerap pengangguran dan juga itu sendiri merupakan kerjasama dari pemerintah untuk menekan angka pengangguran yang ada di negara kita. Sekian contoh kasus dari saya. Pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.